Kelebak pedamaran, tak ada bebas lagi. Lebak sudah dilelang, nak nangkul lagi ngeri. Lebak sudah dilelang, nak nangkul lagi ngeri. Setelah membongkar segala kenangan, peladang masak memanggilnya. Para lelaki menempa keberanian di gelap malam. Anak-anak cemas menghafal buku sekolah. Sekolah yang membenci hantu, tetapi menciptakan mitos dan ketakutan. Mitos dan ketakutan. Mitos dan ketakutan. Ciptakan mitos dan ketakutan. Aku merindu kepada lebak, hendak ke rumah. Kita semua bersiul di dinding tanah ini. Bau tidak pernah pulang, terus menerus setiap hari mengejar, memasang buka dalam imaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan bahas atau bincang-bincang lah bersama Pak Yudi Ismail selaku ketua ya Pak? Ketua Teater Potret. Ketua Pak Teater Potret, dan saya sendiri adalah penulis buku Perempuan Lahan Basah Sumatera Selatan. Dan banyak hal ya yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Coba kita berbagi pengalaman dulu ya Pak. Iya. Pak Yudi ya. Iya. Gimana Pak? Program bersenandung di Perahu Kajak, menjaga pesan-pesan luhur, ini sebuah program atau fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2023 yang kita laksanakan di tahun 2024 ya. Panjang itu, mulai dari bulan Januari. Panjang sekali ya Pak. Dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Dari target awal bulan November. Program fasilitasi bidang kebudayaan bersenandung di Perahu Kajak menjaga pesan luhur ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau sekarang jadi Kemenkebud, ya, Kementerian Kebudayaan. Terus Dana LPDP Indonesiana ya? dan LPDP ya. Okay. LPDP. Program ini memiliki dua agenda kerja, yaitu pertama pembuatan video art dan kedua penerbitan buku sastra tutur. Selain itu program ini memang sifatnya kolaboratif, melibatkan beberapa seniman seperti penyair muda atau Gen Z, penyair muda Gen Z, terus penyair senior Sumatera Selatan, pekerja teater, penari, maestro sastra tutur, juga seniman musik, seniman multimedia, akademisi, tokoh masyarakat, terus juga petani Ya. dan nelayan yang hidup di bentang alam lahan basah Sungai Musi. Oke. Nah, yang menjadi sasaran kami atau lokasi penggarapan video art dan penerbitan buku ini yakni Palembang, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Kabupaten Musi Banyu Asin, terus Kabupaten Pali. Dari target 10 video art sastra tutur, kami menghasilkan 11 video art Ya. serta buku berjudul Sastra Tutur Perempuan dan Lahan Basah Sungai Musi. Oke. Yang itu Iya. ditulis langsung sama Ibu Ibu Dian. Dian Maulina dan Iya. Arfi Tanjung. Buku yang berjudul Sastra Tutur dan Perempuan Lahan Basah Sungai Musi ini kami cetak sebanyak 1000 eksemplar. Selain itu, semua produk yang dipublikasikan, produk itu kami publikasikan di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lain. Terus kami juga melakukan diskusi karya dan
banyak mendapatkan masukan-masukan dari Iya, termasuk masyarakat dan apresiasi. melakukan pemutaran ya Pak ya. Pemutaran keliling Iya, di beberapa kampus, iya. terus apa namanya komunitas-komunitas apa kesenian, dewan kesenian, terus apa komunitas-komunitas fotografi, dan juga lingkup masyarakat komunitas lain. Ada 5 titik ya, 6 titik. Ya, itu 11 karya itu yang sangat luar biasa itu. Gimana tuh Pak rata-rata tanggapannya ya sebagai apa ya penonton ya, penonton bukan si pengkarya ya, karena kita Ya. melibatkan katanya tadi banyak beragam multi digarap juga dengan multimedia, juga melibatkan Seniman, berapa seniman? ya kolaboratif ya, Ya, sifatnya sifatnya kolaboratif. Nah, tanggapan sendiri Pak selama Bapak berinteraksi ataupun selama melakukan proses yang panjang itu tadi bagaimana Pak? Ya, Oke. apa namanya? Alhamdulillah apresiasi dari penonton atau apa namanya kawan-kawan yang ada di komunitas-komunitas maupun kampus sangat positif. Iya. Mereka apa namanya mendapatkan semacam apa ya, sesuatu yang mereka anggap sesuatu yang baru lah. Oke, sesuatu Apa yang baru itu ya. yang disebut video art gitu kan. Oke. Dan oke. apa lebih banyak Ya. kita memang lebih kepada apa ya memberikan apa meminta masukan pada mereka Meminta untuk respon merespon balik ya. balik gitu, Oh, apa oke. yang gitu. Jadi menurut mereka ya sangat inspiratif dan memang mereka juga tertarik untuk mencoba membuat karya-karya itu karena ada pesan-pesan yang memang bisa disampaikan lewat karya video art itu. Oke, dalam penggarapannya sendiri, tim itu gimana Pak? Dalam waktu yang panjang itu kerja tim menurut Bapak sudah optimal atau masih harus diperbaiki? Ya karena biasa ya dalam dunia kerja, apalagi dalam waktu yang kreatif. sangat panjang dunia kreatif itu, Pak, penyatuan gagasan itu dimulai dari mana kira-kira Pak? Ya memang potlot, kita teater potlot memang selama ini lebih akrab mungkin kepada audiens atau ke publik, lebih Oke. seni, lebih kepada pertunjukan panggung teater. Iya, iya. Nah, mungkin di tahun ini kami coba memang bergeser sedikit Iya. ke ruang multimedia atau apa namanya media baru yang kami juga mungkin bisa mendapatkan banyak apa namanya input baru terkait dengan pengetahuan masyarakat yang hidup di lahan basah khususnya Sungai Musi. Terus dari situ memang kerja kami melakukan proses kerja kolaboratif itu. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan banyak arsip di lahan basah Oke. lewat video-video, foto-foto dan beberapa apa namanya narasumber yang kita temui. Dalam proses kinerja kreatif ini memang kita lebih banyak melibatkan waktu ya, Wah. generasi Gen Z lah, generasi baru itu, dan juga masyarakat tradisi yang hidup di lahan basah Sungai Musi. Melelahkan nggak kerja sama anak-anak? Sebenarnya asik, Ya, asik, asik ya. ya. Oke. Karena ada banyak apa namanya sesuatu input yang baru Oke. yang kita bisa dapatkan Iya. dengan ambience lokal yang kental. Oke. Iya. Gitu. Jadi tim solid ya Pak ya. Artinya antara internal dan eksternal itu kira-kira kalau dihitung dengan angka berapa persen nih Pak? Ya memang Kesulitan hambatan ya. Karena Memang- kita begini, kayaknya kita kan kita menerima dana hibah ya. ya, Nah ini mengatur itu ya, mengatur antara penjadwalannya Pak. Atau apa namanya nyebutnya? apa yang lini masanya. ya lini masa dengan praktek kita yang tidak berhenti ya, tidak Ya, tidak terus, bisa dilimitkan dengan apa? dengan Oke schedule. ya oke. Itu Ya, gimana untuk mengatasinya? terkait apa mengkoneksikan lini masa itu kita dengan mereka itu juga memang bertahap ya, dari mulai kita mengundang atau diskusi internal dulu, mengundang berapa maestro sastra tutur di lahan basah, andai-andai, senjang, dan Oke. juga penyair-penyair Gen Z yang kita Iya, termasuk sebelumnya kita kumpulkan dulu dari buku puisi
buku puisi tentang lahan basah ya. Oke. Jadi penyair Gen Z itu kita buatkan dulu namanya buku ya. di akhir tahun 2023 itu puisi Rawang ya, tentang Rawang. Nah dari situ kita mulai open call mendapatkan berapa penyair muda Gen Z Sumatera Selatan yang sangat potensial. Yang menjadi materi dalam video tersebut, Pak? Iya, sebagai penutur kita jadikan itu. Jadi kita sebut video sastra tutur lah. Iya. Selain itu juga kita melibatkan sastra sendiri adalah khas Sumatera Selatan ya, tradisi yang ini atau sastra lisan. Iya, sastra lisan ya. Semua hal yang dituturkan itu ya termasuk sastra ya, karya sastra. Karena kategori kita ke kreatif inovatif, bagaimana menginovasi yang namanya puisi ke dalam multimedia tadi, musik, tari dan teater serta sastra modern atau puisi itu menjadi sebuah bentuk inovasi baru dalam mengkolaborasikan sistem seni ini. Ya, selama ini kan dalam program-program kita juga tidak pernah kita itu di Pak, output keluarannya juga buku ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya, yang harus kita berkelanjutan ya. Karena arsip ingatan selain video juga LVDP Indonesiana memperlebar ya, memberikan kesempatan itu selain kita memvideokan, mengarsipkan itu juga lewat buku. Nah, di dalam proses pembuatan buku ini sendiri, awalnya saya bekerja sama dengan Bapak Ardi Tanjung, salah satu penggiat literasi di Sumatera Barat, yang pada riset-riset awal kita di Pali dan di Tanah Abang, dan di Banyuasin. Di mana-mana hampir 3 kabupaten itu kita terlibat. Pak Ardi Tanjung dari Pasaman ya, Sumatera Barat. Nah, kita berdialog panjang tentang bagaimana mengambil garis tengah untuk menyajikan problematik lah. Saya berpijak dari problematik ya, karena lahan basah di Sumatera Selatan itu menjadi memang tidak sehat-sehat saja. Tidak sehat-sehat saja ya. Jadi peran perempuan karena kita kita mengajak untuk cara lain kita membahas tentang lahan basah, karena secara keilmuan mungkin kita bukan para ahli lahan basah, tetapi karena keterlibatan kita banyak ke istilahnya kita terlibat langsung dengan masyarakat ke lapangan, otomatis sastra banyak hal dan ada banyak tradisi yang sebenarnya terkait langsung dengan pemanfaatan dan manusia yang bergelut di lahan basah ini sendiri ya, atau peradaban yang mendukung peradaban yang mendukung di lahan basah ini. Ya, gimana bisa masuk ke perempuan ke sastra tutur? Ke sastra tutur. Nah, ini menarik ya, selama kita proses riset lah ya ke lapangan, kita mencari tidak puas ya dengan meriset dari buku ke buku ya. Dan sudah banyak orang berbicara tentang sastra tutur sendiri. Nah, selama itu proses kayaknya sastra tutur deh yang lebih menjembatin ya konteksnya. Ketika kita pakai perahu kajang, itu kita terbatas ketika semua hal tentang perahu kajang sekarang tinggal 20% saja ceritanya ya. Sementara sastra tutur itu sendiri masih berlangsung. Masih tetap kontekstual. Iya, kontekstual dan menarik, mereka bicara tentang kekinian. Kekinian ya. Seperti Ibu Bulat Jawa. Ya, terus coba saya kemarin tidak sempat berinteraksi langsung dengan Ibu. Ya, Bulat Jawa itu kan pengalaman ini, suatu pengalaman kita pada saat riset ya. Riset di daerah Pedamaran. Itu kita ketemu beberapa penutur, salah satunya adalah Ibu Bulat Jawa. Nah, kita anggap dia sebagai maestro ya, mungkin yang lain pelestari. Nah, memang ada teks incang-incang Pedamaran itu kita lihat memang kontekstual ya, dari perjalanan kita di lahan basah itu bagaimana tradisi mulai menangkap ikan, pengetahuan masyarakat tentang menangkap ikan itu mulai
terdegradasi oleh pengaruh dari lelang Lebak Lebung. Iya. Nah, itu Oke. disampaikan oleh Bulat Jawa Iya, itu menarik sekali ya. dalam video art-nya itu, menggambarkan bagaimana menangkul pun lagi ngeri. Wah, Iya, itu ya. kontekstual banget itu. Iya. Nah, memang peran perempuan di lahan basah itu sebagai ibu pengetahuan itu, Sumber ilmu. sumber ilmu pengetahuan itu memang mereka lebih cepat merespon kondisi degradasi lahan basah ini. Iya. Mungkin Ibu Dian juga mungkin punya pengalaman sendiri bagaimana Oh, studi tentang iya. perempuan di lahan basah itu. Bukan lagi Dalam pengalaman buku ya, tersebut. saya punya pengalaman panjang ya, mendampingi bahkan di tahun-tahun 10-15 tahun terakhir, saya hampir pekerjaan saya waktu itu sebelum saya menjadi dosen ya, saya bergelut di lahan basah itu. Nah, yang menarik di sini adalah kita pada awalnya kan menampilkan penutur laki-laki ya. Iya. Tetapi kok Sering kita tampil. tapi kita nggak dapat ambience-nya ya. Iya, kok lain ya, kok beda, kok- nggak sama gitu dengan Iya, respon kontekstualnya. Iya, kontekstualnya. Nah, itu. Karena di sini emang jelas Pak Yudi ya, peran perempuan di lahan basah ini adalah sebuah kecerdasan local knowledge ya. Sebuah kecerdasan yang seharusnya akan dapat berpengaruh ya ke depannya bagi pengambil kebijakan ya. Kadang-kadang mereka menganggap, menurut saya bukan miss ya, ada hal yang kurang tepat saja ketika kebijakan itu kenapa tidak bukannya fisik ya, bukan jenisnya ya, bukan jenis perempuannya, tetapi Iya. bagaimana mereka membangun masyarakat itu yang begitu arif dengan semua dibebankan kepada perempuan itu menjadi sesuatu yang pokok ya, menjadi sesuatu yang utama atas pelestarian, keberlanjutan, transfer ilmu pengetahuan sebagai penyedia bahan pokok untuk pangan, papan dan sandang itu menurut saya bagaimana mereka negara lah ya, mungkin negara bisa mengakomodir ya, atau membuat kebijakan yang lebih pro perempuan begitu. Salahnya mungkin mereka ke fisiknya ya. Iya. Iya, gender itu ke fisiknya. Menurut saya bukan itu ya. Iya. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, bahwa otomatis ya Pak Yudi lihat sendiri selama kita di lapangan, motor penggerak kehidupan itu dimulai dari perempuan, dan mereka orang-orang cerdas loh, Iya. dengan menghafal ya Pak Yudi ya. Iya. Bermacam bait yo, menyusun bait. Kemarin kalau nggak salah Pak Yudi terlibat langsung ya dengan Ibu Wak Doi, terus enggak, yang di Tempirai, yang katanya begitu cerdasnya, dia melihat satu ikon saja dia bisa mengarang satu Iya. Sastra tutur senjang. Ya itu yang Sastra tutur iya. senjang namanya Wak Ona ya. Iya, dan banyak Wak Ona itu lain gitu loh. yang benar-benar dia cepat sekali ngerespon. Ya mungkin saja Senjangnya. Kajut Ojon yang humunnya Kajut 109 Ojon itu masih punya memori yang banyak. iya, bagaimana itu maksud aku perempuan mereka memiliki peran penting. iya punya kecerdasan local knowledge yang luar biasa itu. Iya. Nah, mungkin selama ini mungkin bukan kesalahan ya, pendekatan itu digunakan kepada fisiknya. Jadi lebih pembangunan, misalnya membuatkan UMKM, bukan hanya itu. Jadi menurut saya Ekonomi ya, lebih iya lebih kepada ekonomi, bukan padahal kepada nilai-nilai. Nilai-nilai luhur tadi. yang ingin kita kan nilai-nilai. Iya. Nah, itu yang mungkin harapan kita bersama ke depannya. Iya. Saya bersama Dr. Fotlo, bersama Pak Yudi, dan mungkin teman-teman tim lainnya, ke depan kita mungkin akan lebih apa ya Pak? Iya, Lebih- memang banyak sekali ya kita Iya, menemukan dari proses 1 tahun kita perjalanan program bersenandung di Perahu Kajang ini, yang dulunya kita hanya banyak membayangkan ruang-ruang ucap teater itu hanya peristiwa panggung. Iya. Ternyata dalam waktu 1 tahun ini kita telusuri, mereka ternyata sudah punya respon terhadap ruang publik ya. Iya. Mereka itu komunitas-komunitas yang hidup di lahan basah ini, dan instalasi seninya keren-keren. luar biasa, dan Instalasi kecerdasannya ya harus Iya. kita arsipkan Mungkin kecerdasan. nanti di program selanjutnya kita akan coba transmisikan ke panggung. Atau Panggung ya, pertunjukan. insya Allah kita akan ke depan
supaya ini lebih tersosialisasi lagi, lebih terpahami lagi ya. Ya, Mungkin 1000 buku tidak cukup ya, atau kita akan 20.000 buku. Iya dan 1000 eksemplar ini cuma 1000 ya, mungkin sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Buktinya ketika kita ini udah berapa titik saja kita. Ya hanya 5 titik ya. Sudah 5 titik itu udah ya. Habis buku kita dan ya, 11 film ya. Harapan kita ya mungkin kedepannya beragam pengetahuan masyarakat lokal lahan basah ini bisa kita transmisikan lagi ke ragam media. Ragam media dan ragam ya, karya. Bukan hanya video art aja. Ya ragam karya ya. Iya. Itu. Terima kasih. Ini bincang-bincang kita sore ini bersama saya Dian Maulina selaku penulis buku Sastra Tutur Perempuan di Lahan Basah Sumatera Selatan dan Bapak Yudi Semai selaku video director dari video art Bersenandung di Perahu Kajang menjaga pesan. Bye.